也就是你从卡塞尔学院毕业的那一年，我和你的父亲，你已经走出了漂亮的第一步，你会成长为一个让我欣慰的儿子。做的事情，剩下的时间已经不多，我一旦离开，可能就来不及。Hello guys, gimana kabarnya? Baik kan? Pasti dong. Yo, siapa di sini yang suka main game? Adakah yang main game Dragon Raja? Nah, ini ada kisah donghuanya loh, judulnya sama Dragon Raja. Donghua ini mengisahkan tentang Lu Mingfei tidak pernah berharap untuk menjalani kehidupan yang luar biasa. Dia puas dengan pencapaian rata-rata dan bangga dengan keahliannya di StarCraft. Namun, semua itu terbalik ketika dia tiba-tiba menerima beasiswa untuk belajar di Chicago di sebuah tempat bernama Castle College. Di awal cerita, kita diperkenalkan karakter utama pria di donghua ini bernama Lu Mingfei, seorang bocah yang hendak menuju Castle College karena mendapatkan beasiswa. Saat di stasiun, Mingfei bertanya pada penjaga di mana jalur 06. Tetapi penjaga tidak menggubris Mingfei dan mengira kalau ia adalah seorang tunawisma. 你看我地铁卡。很抱歉，没有听说过这条线，我很遗憾。哦，乞丐。哎，我怎么会是乞丐？我只是想问一下 CC 线在哪里。 Mingfei auto kesal karena disepelekan oleh penjaga. Kemudian penjaga menjawab kalau ia belum pernah mendengar ada jalur kereta 06 di stasiun itu. Penjaga menyuruh Mingfei mengirimkan surat pada negara agar ia diberi tempat tinggal dan makan. Mendengar ocehan penjaga, Mingfei sangat emosi dan mengatakan kalau ia bukanlah pengemis. Lalu Mingfei memperlihatkan uang yang berada di tangannya. Tetapi apalah daya, penjaga pergi begitu saja dan tidak menanggapi ocehan Mingfei. Setelah itu, Mingfei teringat perkataan nenek tua yang memintanya datang ke jalur kereta bawah tanah dan langsung menggesek kartu studinya dari Castle College. Namun, apalah daya, Mingfei tidak menemukan jalur kereta 06, melainkan mendapatkan hinaan dari penjaga. Saat hendak membeli hamburger, Mingfei ditolak mentah-mentah oleh penjaga restoran. Karena tampang Mingfei terlihat seperti pengemis yang tidak memiliki uang. Lalu pengemis yang berada di stasiun menyapa Mingfei dan mengira kalau ia teman mereka. Mingfei sangat marah karena ia bukanlah seorang pengemis dan sibuk mempertegasnya pada orang lain. Tiba-tiba muncul seorang pria rambut putih menghampiri Mingfei yang sedang mengomel. Pria itu mengenalkan namanya adalah Finger dan ia ingin mengetahui siapa Mingfei sebenarnya. 该给我滚滚开！我干你妈塞！哎，就你那发音，还想冒充福国人呢？ Lalu Finger melihat kartu Castle College di tangan Mingfei. Ternyata Finger adalah siswa di Akademi Castle College yang hendak balik ke sekolah setelah liburannya selesai. Setelah melihat sisi lain milik Finger, maka Mingfei sangat senang karena bertemu teman yang searah dengannya. Selanjutnya, Finger mengajak Mingfei menunggu gate yang akan memberangkatkan mereka ke Castle College. Lalu Mingfei bertanya pada Finger kalau ia berada di tingkat berapa. Finger menjelaskan kalau ia selalu tinggal kelas dan tidak pernah lulus dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian Finger mengatakan kalau keberangkatan Sisi Land secara acak dan tidak beraturan serta rutenya tersembunyi. Karena sekolah Castle College tersembunyi di balik pegunungan. Sistem menuju sekolah berbeda-beda tergantung kelasnya. Jika siswa berasal dari kelas atas, maka akan dijemput oleh pihak akademi menggunakan pesawat. Tetapi jika berasal dari kelas bawah, maka nasibnya sama seperti Finger yang harus menunggu kereta bawah tanah. Saat hendak bertanya lagi, Mingfei melihat Finger sudah melayang tak sadarkan alias ngorok. Setelah itu, Mingfei juga tidur dan bermimpi aneh. Ia melihat sosok pria misterius berada di dekatnya. Mingfei mengira sang bocah adalah pengemis dan memberikan uang.
Tiba-tiba bocah itu menyerangnya dengan menyemburkan api membara sehingga membuat Ming Fei menjerit histeris. Lalu Finger terkejut dan langsung panik karena mereka sudah telat. Sementara Ming Fei masih terbayang sosok bocah yang berada di dalam mimpinya. Dari lain sisi, penjaga kereta CC-1000 berteriak memanggil penumpang. Lalu Finger bergegas untuk naik ke kereta bawah tanah. Penjaga mengeluh selalu melihat Finger berada di kereta setiap tahunnya. Kali ini Finger turun level menjadi tingkat F dan wajahnya terlihat kecewa. Setelah memasukkan kartu CC lainnya, maka proses registrasi Finger selesai. Kemudian Ming Fei menghampiri penjaga dan mengatakan kalau ia adalah siswa pemula yang hendak pergi ke akademi menggunakan kereta bawah tanah. Saat mendengar nama Lu Ming Fei, penjaga auto shock karena ia adalah siswa peringkat S. Begitu juga dengan Finger yang baru mengetahui fakta kalau Ming Fei memiliki level yang sama dengan kepala sekolah. Finger heran mengapa Ming Fei tidak menggunakan pesawat di tingkat levelnya. Nah, mulailah kedua tokoh itu tercengang melihat kepolosan Ming Fei. 好了，那么试一下吧。SG 学弟。好。哥哥，让我岂不是白等了大半天？你怎么也这样说话呢？ Setelah itu, mulailah Ming Fei dan Finger menunggu kereta CC-1000 berangkat menuju Akademi Kasil. Finger melihat sekitar terdapat mayat hidup sehingga membuatnya takut. Tak lama, CC-1000 berhenti dan seorang profesor bernama Gode memeluk histeris Ming Fei. Prof Gode sangat mengkhawatirkan Ming Fei karena mengira sang bocah hilang. Setelah itu, Ming Fei mengganti kostumnya dengan seragam sekolah dan menghampiri Prof Gode. Guru ingin memberikan konsultasi pada Ming Fei dan meminta Finger untuk pergi. Lalu guru Gode memberikan dokumen perjanjian kerahasiaan untuk tanda tangani. Karena tidak mengerti penjelasannya, Ming Fei memilih menandatangani berkas itu tanpa mengetahui isinya apa. Setelahnya, sang profesor menjelaskan tentang naga pada Ming Fei. Akademi Casil mempelajari tentang sosok naga untuk diteliti, kemudian mereka akan membunuh para naga. Akademi Casil sedang mengembangkan sosok seseorang pahlawan yang bisa menghadapi naga. Mendengarkan ocehan sang profesor membuat Ming Fei stres. Ming Fei mengira kalau profnya sedang mengalami gangguan jiwa. Saat hendak menghentikan ocehan sang profesor, tiba-tiba muncul sosok bocah berada di depannya. 你这个病啊！怎么了？怎么了？出事故撞山了吗？哥哥，他说的都是真的。 Bocah itu mengatakan kalau sang profesor berbicara fakta sebenarnya. Lalu Ming Fei bertanya siapa sebenarnya sang bocah. Bocah itu mengatakan kalau ia adalah siswa dari Casil College dan penumpang kereta CC-1000 Express. Ming Fei merasa kalau nafas sang bocah seperti hantu. Bocah itu mengatakan jika ia seorang hantu, maka Ming Fei sedang mendengarkan dongeng seorang hantu. Kemudian bocah meminta Ming Fei melihat keluar jendela dan ia menemukan terdapat kerajaan naga berada di sana. Setelah penjelasan sang bocah panjang lebar, Ming Fei baru mengetahui kalau ia adalah naga hitam. Malam harinya, Ming Fei bangun dari pingsannya dan melihat profesor menghampirinya. Ming Fei auto panik dan mengira kalau ia akan berada di rumah sakit jiwa. Lalu Prof Gode menjelaskan kalau mereka bukanlah orang gila. Tiba-tiba seorang pria bernama Masashi Toyama berusia 40 tahun dan seorang siswa Casil College, Masashi membawakan sebuah benda dan memberikannya pada Gode. Lalu Gode membuka benda itu yang ternyata adalah skala naga. Sang profesor meminta Ming Fei untuk menembak skala tersebut. Saat Ming Fei memulai aksinya, ternyata peluru yang ditembakkan memantul sehingga membuatnya terjatuh. Meski telah melihat bukti nyata, Ming Fei masih tidak mempercayai hal tersebut. 原来新的爱斯基不是那种体能优秀的学生吗？
先不说我，冷冽香槟卡在虎口内，放松食指，缺口，准星3.1食指口压扳机。Masashi mencoba menjelaskan kembali pada Ming Fei kalau naga sangat sulit dimusnahkan. Lalu pria besar itu menunjukkan sosok naga merah pada Ming Fei agar ia mempercayainya. Tetapi Ming Fei mengira sosok naga itu buatan seorang seniman sehingga membuat profesor sangat susah meyakinkannya. Tiba-tiba sosok naga merah di dalam wadah menyemburkan apinya dan berhasil bangkit. 感觉他会醒来。Profesor dan Masashi auto panik dan amat terkejut melihat sang naga bangkit sebelum waktunya. Melihat adegan itu, Ming Fei hampir pingsan sehingga sang profesor mengajaknya jalan-jalan. Sepanjang perjalanan, Ming Fei mengatakan ingin berhenti dari sekolah dan kembali ke asalnya. Lalu profesor mengatakan kalau Ming Fei ingin keluar maka otaknya akan dicuci sehingga ia amnesia. Mendengar kengerian itu, Ming Fei memilih untuk bertahan. Kemudian profesor membawa Ming Fei berkunjung ke Chasel College. Setelah itu, profesor membawa Ming Fei mengelilingi akademi Chasel yang terlihat sangat elegan. Ming Fei bertanya pada prof di mana para siswa lain kenapa akademi begitu sepi. Saat hendak menjawab, Ming Fei dan profesor melihat para siswa saling menyerang dengan senapan seperti medan perang. Lalu Profesor Gode terkena tembakan sehingga ia pingsan. 开始了，快跑！这到底怎么回事？是学生会主席凯撒家族。这到底是怎么回事啊？ Hal tersebut membuat Ming Fei syok berat dan jiwanya mulai terguncang. Kemudian medan peperangan hanya menyisakan 2 siswa lelaki dan mereka saling menyerang satu dengan yang lainnya. Ming Fei hendak mencari dokter untuk Prof. Gode yang terluka. Tetapi muncul seorang wanita rambut merah memegang senapan di depannya. Selang beberapa waktu, wanita lain menyerang wanita rambut merah hingga KO. Mulailah jiwa Ming Fei semakin terguncang sehingga ia kehilangan kesadarannya. Sosok sang bocah misterius mulai muncul di dalam diri Ming Fei sehingga membuatnya hilang kendali. Ming Fei menyerang wanita yang berada di belakangnya, begitu juga dengan kedua pria yang sedang bertarung. Tak lama, alarm sekolah berbunyi, dan muncullah para perawat medis memeriksa siswa yang terluka. Ternyata hari itu adalah hari bebas di Akademi Chasel, sehingga para siswa mengadakan latihan simulasi perang, lalu muncul seorang profesor kepala botak mengomel pada Ming Fei karena ia siswa baru sudah sibuk berpartisipasi dalam peperangan. Kemudian Prof. Gode menjelaskan pada Ming Fei kalau para siswa sedang latihan simulasi perang karena mereka sedang libur. Melihat sang profesor telah sadar, Ming Fei auto panik dan syok. Ming Fei mengira kalau Prof adalah hantu gentayangan dan hendak mengusirnya. Profesor menjelaskan pada Ming Fei kalau peluru yang ditembakkan para siswa adalah peluru nikotin darah. Peluru itu tidak bisa melukai manusia dan hanya mengeluarkan cairan merah apabila ditembakkan. Lalu profesor memberikan contoh pada Ming Fei agar ia memahaminya. Di sela-sela penjelasan, kedua siswa datang menghampiri Profesor botak untuk menjelaskan kejadiannya. Pria berambut kuning adalah siswa Akademi Chasel bernama Gattuso Caesar, sedangkan pria tampan berambut biru bernama Chu Zihang. Profesor botak mengomel pada Caesar dan Zihang karena membuat keributan di sekolah. Profesor botak adalah staf pengajar di sekolah Akademi Chasel bernama Maine. Profesor Maine sedang menelepon kepala sekolah dan akan mengadukan aksi para siswa tersebut. Profesor botak mengeluh kalau anggota Lionheart dan Student Union menggunakan peluru Frigga saat latihan simulasi perang.
Karena biaya yang dikeluarkan sekolah sangat mahal, maka profesor murka dan meminta pembelaan kepala sekolah. Tetapi apalah daya, semua tak sesuai ekspektasi sang profesor. Kepala sekolah malah mendukung Caesar dan Zihang berkarya di sekolahnya. Begitu juga dengan siswa lainnya. Profesor Maine sangat depresi dan terlihat kecewa mendengar keputusan kepala sekolah. Lalu Ming Fei berusaha menghibur profesor agar tidak depresi lagi. Setelah itu, kepala sekolah menyapa Ming Fei dari telepon sehingga semua mata siswa tertuju padanya. 骆明，阿贤听到你的声音，进校第一天就料到了凯撒和楚子航。校长你好，我还没来得及选，不过我一定会选的。 Ming Fei meminta pada Profesor Maine agar ditunjukkan lokasi asrama yang akan ditempatinya. Scene berpindah lokasi, diperlihatkan sosok kedua pria tua sedang curcol bareng. Salah satu pria adalah kepala sekolah dari Akademi Casil. Kepala sekolah membahas tentang murid baru bernama Lu Ming Fei kepada rekannya. Kepala sekolah menjelaskan kalau Lu Ming Fei berada di level S. Rekan kepala sekolah terlihat kesal dan mengatakan kalau Caesar dan Zihang adalah siswa yang amat jenius, sedangkan Lu Ming Fei terlihat seperti bocah yang biasa saja. Lalu kepala sekolah menegaskan kalau Ming Fei memiliki kejeniusan tingkat dewa. Setelah itu, kepala sekolah bertanya pada rekannya, kapan rencana Hilst akan dimulai. Rekannya menjawab besok akan dimulai, sedangkan Yeseng dan Yaji akan pergi ke laut untuk menyelam. Berpindah pada asrama siswa Akademi Casil, Ming Fei tiba di kamarnya dan melihat ruangan tersebut digunakan untuk 2 orang. Ming Fei amat sangat senang melihat teman satu ruangan agar bisa curcol bareng. 学长，我有什么要说的吗？欢迎入住班里赛，我是你的室友温格尔。 Sementara Finger sibuk menjahili Ming Fei di ruangannya. Ming Fei terlihat amat kesal dengan tingkah Finger yang tidak karu-karuan. Ternyata Finger adalah teman sekamar Ming Fei dan ia sedang melakukan penyambutan buat juniornya. Kemudian Ming Fei bertanya, apakah Finger mengetahui insiden yang terjadi tadi? Finger menjawab tentu saja ia mengetahui kalau Ming Fei berhasil mengalahkan Caesar dan Zihang. Lalu Ming Fei merasa aneh dengan pandangan para siswa kepadanya. Setelah insiden itu, Finger mengatakan kalau Ming Fei sedang berada di antara kedua kubu Leonhardt dan Student Union. Setelah itu, Finger mengajak Ming Fei keliling Akademi Casil. Lalu Ming Fei diajak Finger mengunjungi perpustakaan dan melihat kekuatan kota roh alias Yangling. Kemudian Ming Fei melihat sosok guru di dalam kelas menjelaskan mengenai pembagian kata roh atau Yangling. Finger mengatakan daripada belajar teori, mending Ming Fei melihat langsung prakteknya. Saat di perjalanan, Ming Fei melihat para siswa sedang melakukan aksinya dengan kekuatan Yangling berbeda-beda tipe. Tiba-tiba Ming Fei terjebak ruang hampa dengan butiran kristal. Setelah dipegang, Ming Fei kristal itu berubah menjadi cahaya. Dan ia melihat sebuah pohon besar. Ming Fei kaget melihat pohon itu dalam keadaan setengah layu dan setengah hidup. Setelah itu, Ming Fei bertanya pada Finger pohon apa yang berada di depannya. Finger mengatakan kalau itu adalah patung dari pohon dunia. Lalu Finger menjelaskan tentang legenda yang mengatakan bahwa Raja Heilong Ni De Huoge ditekan di bawah pohon dunia. Makanya sekolah membuat patung tersebut karena pohon itu lambang dari Akademi Casil. Selang beberapa waktu, Prof. Gode menghampiri Ming Fei dan bertanya apakah sang bocah sudah paham mengenai Yangling. Ming Fei menjawab kalau lebih kurang ia sedikit paham tentang menggunakan Yangling. Lalu Profesor Gode mengajak Ming Fei untuk ke ruangannya. Setibanya di ruangan, Prof. Gode memberikan kartu pelajar pada Ming Fei dan mengatakan dalam 3 hari lagi ia akan melaksanakan ujian.
Ming Fei bertanya pada Prof ujian apa yang akan diikutinya. Prof mengatakan kalau Ming Fei akan mengikuti ujian bahasa naga. Kemudian Prof menunjukkan kotak suara pada Ming Fei karena Prof ingin mengetahui asal-usul sang bocah. Prof juga menjelaskan teori yang menemukan kotak suara itu pada Ming Fei. Setelah mendengarkan sejarah panjang yang diceritakan sang profesor, Ming Fei semakin stres karena tidak paham maksudnya apa. Dengan wajah polos, Ming Fei mengatakan tidak mengerti penjelasan profesor padanya. 听不懂吗？你的火格是什么？皇帝是什么？这真的是人类的语言吗？完全听不懂。 Lalu profesor membuka kotak suara itu dan mendengarkannya pada Ming Fei. Ternyata itu adalah suara naga yang sedang berkomunikasi dan profesor menerjemahkannya. Tetapi Ming Fei semakin tidak mengerti dan malahan ia mengantuk saat mendengarkannya. Profesor mulai panik melihat ekspresi Ming Fei yang terlihat biasa saja. Profesor merasa aneh dengan Ming Fei dan ia mulai berpikir kalau perkataan kepala sekolah tidak mungkin salah. Tiba-tiba profesor ketakutan dan pergi meninggalkan ruangan. Kemudian Ming Fei semakin heran dan bertanya pada Finger. Saat menoleh, Finger malah sibuk sendiri dengan laptopnya. Ternyata Finger sedang memasukkan berita terkini ke internet. Scene berpindah pada aula akademi. Caesar sedang mengomel pada anggotanya karena berhasil dikalahkan saat di latihan simulasi. Tak lama, seorang wanita rambut merah bernama Nou Nou sedang membaca Hot News Academy dari internet. Nou Nou mengatakan pada Caesar kalau murid baru mengalami hal yang langka. Karena Ming Fei tidak teresonasi dengan Kaisar Yang Ling. Nou Nou bertanya bagaimana bisa peringkat S tidak terhubung dengan Kaisar. Sementara salah satu rekan Zihang merasa aneh dan bertanya padanya. Zihang hanya terdiam saja mengetahui tentang fakta anak baru tersebut. 因为对皇帝没有共鸣，他可是 S 级啊！楚子航，你觉得是怎么回事 ？S 级新生身上出现了非常罕见的事，他对延龄皇帝没有共鸣。 Di lain sisi, Prof Gode menelepon Prof Maine untuk mendiskusikan insiden tentang Ming Fei. Prof Maine mengatakan kalau Chu Zihang adalah salah satu orang dengan kemurnian darah naga tertinggi di akademi. Hybrid biasa bahkan tidak berani melihat Zihang karena kekuatannya. Lalu Prof Gode berpikir kemungkinan Ming Fei adalah sosok dari Raja Putih atau Hitam. Mulailah Prof mengisahkan sosok Raja Putih dan Hitam di masa lampau. Dahulu terjadi pemberontakan Pangeran Bai, pemberontakan terbesar dalam sejarah klan naga. Sekarang sang profesor terlihat galau baik Raja Hitam atau Putih. Ming Fei adalah sosok setengah manusia. Setelah penelitian itu, Profesor Maine meminta Prof Gode untuk membuat laporan pada akademi mengenai Ming Fei. Jika Ming Fei adalah keturunan naga Raja Putih, maka ia akan menjadi spesimen yang berharga. Sementara Prof Gode tidak ingin kalau Ming Fei dijadikan spesimen. Melihat ekspresi Gode, maka Maine mengatakan akan membiarkan masalah ini sampai Ming Fei selesai ujian. Jika Ming Fei tidak lulus ujian, maka Prof Maine akan melaporkannya ke akademi. Keesokan harinya, Ming Fei telat hendak masuk ke ruangan ujian kelas 3E. Lalu Ming Fei masuk ke ruangan dan Pak Guru mulai memberikan arahan ujian. Setelah itu, Pak Guru dan siswa pengawas pergi meninggalkan ruangan. Mulailah para siswa stres, karena soal ujian kosong dan mereka hanya diberikan clue suara dari audio. Para siswa mulai ribut di dalam kelas dan membuat kerusuhan. Sementara Ming Fei terlihat tenang karena sebelumnya ia mendapatkan instruksi dari Finger. Ming Fei dengan mudah menjawab soal tersebut dan mencatatnya di lembar jawaban. 谢谢大家，我得了这次最佳女主角。开工。Lalu Ming Fei melihat sosok seorang wanita memiliki rambut kuning dan sosoknya sangat kalem. Saat menoleh ke samping, tiba-tiba sosok bocah misterius muncul dan mengajak Ming Fei ngobrol bareng. Lalu Ming Fei bertanya pada bocah siapa namanya. Bocah itu mengenalkan dirinya adalah Lu Mingze.
Ming Ze mengatakan kalau ia adalah sosok lain yang berada di tubuh Ming Fei. Ming Ze juga mengatakan kalau ia selalu menanggung perasaan sedih yang dialami Ming Fei selama ini. Tak lama, Ming Fei terbangun dari tidurnya di ruangan ujian. Nou mengatakan pada Ming Fei kalau ujian telah selesai. Ming Fei panik karena ia belum menyelesaikan soalnya. Lalu Nou mengatakan kalau Ming Fei telah mengerjakan 9 soal dari 8 soal yang diberikan akademi. Namun, Ming Fei lolos dalam ujian tersebut dan Nou mengucapkan selamat bergabung di Akademi Casil. Setelah itu, Ming Fei balik ke kamarnya dan mendapatkan ucapan selamat dari Finger. Kemudian, Finger menceritakan kalau sekolah telah mendapatkan jejak naga saat melakukan misi dan bersiap untuk membunuhnya. Beralih pada kapal terbang Akademi Casil, terlihat seorang anggota melaporkan pada Kapten kalau mereka mendapatkan peringatan dari Biro Sarana Air. Laporan tersebut mengatakan kalau badai akan terus berlanjut di tengah malam. Kapten bertanya pada anggotanya bagaimana keadaan Ye Sheng dan Yaji. Anggotanya menjawab kalau keadaan mereka baik-baik saja di air. Sin beralih ke dalam air. Ye Sheng dan Yaji bertanya pada Norma bagaimana statusnya. Norma adalah alat komunikasi dan mesin pencarian yang digunakan Akademi Casil. Sementara Ye Sheng dan Yaji sedang memeriksa keadaan laut dan mendapatkan hasil kalau di kedalaman 40 meter terdapat logam. Tetapi sang kapten meminta Ye Sheng dan Yaji naik ke atas kapal karena sebentar lagi akan terjadi badai. Namun sayang semuanya sudah terlambat, karena kedua pelaut itu telah terkena goncangan badai sehingga terpisah dari kapal. Lalu kapten mengetahui kalau Ye Sheng dan Yaji lost kontak dan terpisah dari kapal. Kapten sangat terpukul melihat timnya gagal seperti 8 tahun yang lalu. Selang beberapa waktu, Ye Sheng memberikan kabar melalui panggilan darurat. Ye Sheng mengatakan pada kapten kalau mereka menemukan istana Raja Perunggu Api. Kemudian kapten mengabari kepala sekolah kalau Ye Sheng telah menemukan artefak di bawah laut. Setelah itu, kapten mengambil seorang bayi dari ruangan penyimpanan. Bayi itu bernama Nono memiliki penyakit tinta di kulitnya. Nono adalah kunci untuk menemukan naga karena ia adalah keturunan pertama dari salah satu keempat raja. Sedangkan sang kapten bernama Norton dan ia hendak masuk ke dalam lautan untuk memasukkan kunci tersebut. Setelah tiba di depan istana Perunggu, kapten menggunakan darah Nono untuk melepas segelnya sehingga gerbang dari gua terbuka. Selanjutnya, kapten meminta Ye Sheng dan Yaji menggali gua tersebut sementara ia akan kembali ke dasar. Setibanya di dasar, kapten meminta Norma untuk melihat struktur dari terowongan Perunggu. Kembali pada Ye Sheng dan Yaji, mereka terlihat sedang memeriksa keadaan terowongan Perunggu. Tiba-tiba terjadi goncangan di bawah laut sehingga Yaji terkena serangan dan tali penyelamatannya putus. 立刻和亚基会合。轮机上没有拉力，亚基的救生索又断了。没事，调整一下就好。 Ye Sheng mencoba menyemangati Yaji dan akan menolongnya. Kemudian patung Buddha kehilangan kendali dan mereka bergegas untuk keluar dari terowongan itu. Berpindah pada Ming Fei yang sedang rebahan di kamarnya. Sepertinya Ming Fei tidak bisa tidur. Tiba-tiba Ming Fei pindah lokasi berada di atas lonceng bersama Ming Ze. Lalu Ming Fei bertanya sebenarnya Ming Ze ingin berkata apa padanya. Ming Ze mengatakan kalau ia ingin memperingatkan Ming Fei kalau lonceng kematian telah berbunyi. Akan ada orang yang mati dan sekarat di tempat lain. Sementara Ming Fei akan mendapatkan masalah tetapi mungkin juga mendapatkan kesempatan. Lalu Ming Ze menyinggung soal peta dan membuat Ming Fei bingung. Selang beberapa waktu, Ming Fei berpindah ke kamarnya. Dan Finger datang menghampirinya karena terjadi kekacauan di akademi. Setelah itu, Finger dan Ming Fei pergi keluar dan bertemu dengan Nou. Nou mengatakan pada Finger kalau yang dipanggil adalah siswa tingkat S dan A, kenapa ia berada di sana. Finger auto galau dan pergi mendengar celotehan Nou.
Setelah itu, Nau Nau dan Ming Fei pergi ke aula dan berkumpullah para siswa peringkat atas di sana. Ming Fei tidak memahami situasi yang terjadi di Akademi Casil. Lalu guru mengumumkan pada para siswa yang terpilih kalau teman mereka telah hilang di dalam laut. 2 orang peneliti menemukan istana Raja Perunggu dan hilang saat berada di terowongan. Para profesor menunjukkan foto-foto di reruntuhan terowongan perunggu. Selanjutnya, para siswa yang berada di ruangan menggunakan laptop masing-masing untuk menyatukan misteri puzzle perunggu. Begitu juga dengan Caesar dan Zihang yang terlihat serius memimpin pencarian tersebut. Kemudian Ming Fei melihat siswa baru berambut kuning juga aktif melakukan pencarian di komputernya. Lalu Ming Fei merasakan kalau ia tidak berguna berada di ruangan itu. Tiba-tiba Ming Fei teringat dengan pesan Ming Ze padanya mengenai peta. Mulailah Ming Fei memecahkan misteri yang dimaksud Ming Ze padanya. Setelah memasukkan koordinat peta ke dalam komputernya, lalu Norma meregistrasi data yang dimasukkan Ming Fei. Tak lama kemudian listrik padam seibu kota dan hidup kembali dalam waktu beberapa detik saja. Ternyata Ming Fei berhasil mendapatkan titik koordinat sehingga membuat para profesor dan siswa terkejut melihat aksinya. Lalu profesor mengirimkan file koordinat itu pada kapten. Berpindah pada kapten, ia terlihat sedang mengabari Ye Sheng kalau timnya telah menemukan koordinat peta. Saat mendapatkan kabar dari kapten, Ye Sheng terjebak dengan reruntuhan batu yang berada di laut. Selanjutnya, kapten terus mengabari Ye Sheng yang terlihat sudah terluka dan hampir kehabisan oksigen. Ye Sheng mengatakan kalau ia hendak memulihkan tenaga dan ular putih untuk sementara waktu. Oleh karena itu, kemungkinan kalau komunikasi mereka akan terputus. Setelah itu, Yaji mengatakan pada Ye Sheng kalau mereka tidak akan selamat. Maka Yaji meminta pada sang pujaan hati untuk mati bersamanya di dalam laut. Yaji mengutarakan isi hatinya pada Ye Sheng selama ini dan ternyata perasaannya berbalas. Terjadilah aksi romantis di dalam laut di antara kedua pemuda dan pemudi itu. Beralih pada kapten yang baru menyadari kalau kedua anggotanya tidak akan selamat karena kapten telah salah memprediksi jumlah oksigen kedua siswanya. Kembali pada ruangan kendali akademi, Finger menelepon Ming Fei yang sangat galau. Ming Fei mengatakan pada Finger kalau ia sangat sedih mengetahui kenalannya dalam keadaan hidup dan mati di laut. Mendengarkan hal itu, Finger mencoba menghibur Ming Fei agar tidak galau lagi. Tak lama teleponnya terputus karena tidak ada sinyal. Shin berpindah pada angkatan udara yang sedang terbang di tengah hujan badai. Biro pelayan kota Kyu meminta konfirmasi pada kapal sang kapten. Sementara sang kapten lagi galau dan dilema dengan keberadaan krunya di laut. Kapten tetap keke menunggu krunya kembali dari dasar laut. Tak lama muncul Yaji memberikan benda pada kru kapten dan lainnya tetapi ia tidak berhasil selamat. Yaji terkena badai pusaran air hingga ia tewas mengenaskan di dalam laut. Yaji! Yaji! 别管我！放开我！快放开我！yaji! Kapten sangat tertekan melihat Yaji mati dengan sadis di lautan dan menangis penuh duka. Selanjutnya, kapten meminta pasukannya untuk mengambil kaleng tembaga dan ia akan balas dendam. Asisten kapten akan mengaktifkan senjata alkimia untuk memulai perlawanan. Asisten menduga binatang buas yang membunuh Yaji di air adalah Raja Naga. Kapten mengatakan keberadaannya di sana untuk membunuh Raja Naga. Asisten kapten bernama Selma, seorang wanita yang magang di kapalnya. Lalu kapten meminta anggotanya untuk menggunakan bom air dan menyerang monster laut itu. Setelah bom dijatuhkan, monster itu memakannya sehingga ia meledak di laut. Kapten mengira kalau monster laut telah musnah dan mereka berhasil.
Kapten memuji kecepatan Selma dan mengatakan kalau ia telah lulus. Tetapi apalah daya, Selma dengan sadis diserang monster itu dan tubuhnya dibawa ke dalam laut. Kapten menjadi sangat depresi dan terus meluncurkan tembakan ke laut. Kemudian Kapten mengetahui kalau monster naga itu akan menyerang pelabuhan tempat markas mereka berlabuh. Kapten meminta anggotanya menambah kecepatan penuh dan menyusuri pelabuhan. Setelah tiba di markas, kapal mereka berhasil mendarat diikuti naga tersebut. Saat naga itu menerobos masuk, sang kapten memberi perintah agar bom diledakkan. Lalu sang naga terkena bom dan ia mati mengenaskan. Tetapi sisik sang naga mengenai tubuh kapten dan ia terluka amat parah. Selang beberapa waktu, markas mengabari pada pihak akademi kalau kapal Monas berhasil berlabuh dengan aman di markas. Kepala sekolah mengucapkan selamat pada para siswa, begitu juga pada Ming Fei. Semua siswa berapresiasi atas sikap kepahlawanan Ming Fei menyelamatkan kru Monas. Setelah kejadian itu, Jing menghampiri Ming Fei dan memintanya bergabung ke asosiasi organisasi siswa yang dibuatnya. Tetapi Ming Fei menolak ajakannya karena merasa tidak pantas memimpin. Selang beberapa lama, alarm berbunyi dan Norma mengatakan kalau bahaya akan menyerang Akademi Casil. Caesar dan lainnya bersiap siaga melawan para penyusup yang akan menyerang mereka. Sedangkan pasukan Zihang akan menghadapi pasukan penyusup di sisi lain bagian akademi. Kembali pada Ming Fei yang sedang nyetir bersama Nuo di jalan pegunungan. Tiba-tiba Ming Ze muncul dan menggoda Ming Fei karena bersama seorang wanita. Ming Fei mengomel mengapa Ming Ze muncul di depannya sekarang. Ming Ze mengatakan kalau ia memberitahukan jalur gunung agar Ming Fei tidak terjatuh bersama dengan wanita itu. Kemudian Ming Ze menghilang dan Ming Fei tiba di pucuk gunung bersama dengan Nuo. Setibanya di akademi, Ming Fei menabrak nomor 13 seorang penyusup yang hendak melarikan diri. Ming Fei mengecek pria itu dan ternyata ia adalah Luo Tang, seorang kenalan Ming Fei. Luo Tang tak menyangka kalau Ming Fei berhasil masuk ke Akademi Casil. Kemudian Luo Tang terpaksa menyandera Ming Fei karena ia dikejar-kejar para siswa. 真的是你！是我是陆明飞！我不会吧，陆明飞！所以我们现在应该算是人质。喂，作为人质，兄弟你是不是应该合理的惨叫一下啊？ Ming Fei menjelaskan pada Nuo kalau pria itu adalah kenalannya. Tak lama muncul cahaya panas di belakang mereka sehingga membuat kedua pria itu ketakutan. Sosok bocah wanita muncul di belakang mereka. Ia memiliki aura api sangat mengerikan. Bocah itu memanggil kakak pada Luo Tang dan mengikutinya. Saat menoleh ke belakang, Ming Fei dan Luo Tang ketakutan mengira sang bocah api adalah hantu microwave. Lalu Ming Fei menyetir mobil itu seperti pembalap sungguhan. Bocah api itu terus mengeluarkan api dan membakar pohon di area sekolah. Para profesor menyaksikan kekuatan sang bocah dari layar tancap. Profesor mengira kalau sang bocah adalah naga api sesungguhnya. Kembali pada Zihang dan wanita berambut kuning, mereka menghentikan pertarungan karena keadaan yang emergensi. Wanita itu mengatakan kalau hal tersebut bukanlah ulah tim penyusup. Zihang lalu menelepon Lancelot dan bertanya keadaannya. Lancelot memberikan laporan kalau bocah wanita menggunakan Yang Ling Junyang yang amat besar. Zihang meminta pasukannya untuk tidak melawan karena level Junyang yang dimiliki lawan amat besar. Berpindah pada kakak Yiji yang sedang menelepon bosnya, ia mengatakan kalau seorang bocah kecil telah membakar akademi dengan Yang Ling-nya. Kemudian bos meminta kakak Yiji mengirimkan videonya. Setelah itu, bos mulai panik dan akan memikirkan solusi untuk mengalahkan bocah api itu.
Di lain sisi, Nuwo-Nuwo sedang memantau bocah naga itu dan mengatakan kalau ia mengincar salah satu di antara mereka. Tiba-tiba Finger muncul sehingga membuat Ming Fei panik. Ming Fei mengeluh kenapa bukan Caesar atau Zihang yang muncul di depannya. Kemudian mereka lari dan bertemu dengan Caesar serta kakak Yaji. Lalu Finger mengajak Ming Fei untuk masuk ke kolam renang agar mereka tidak diserang bocah naga. Caesar meminta Nuwo-Nuwo untuk melindungi Ming Fei, kemungkinan ia sedang diincar. Lalu Nuwo-Nuwo pergi menyusul Ming Fei dan lainnya di kolam renang. Selanjutnya, kakak Yaji mengatakan akan melawan bocah naga karena ia adalah kapten penyusup. Kapten menelepon bos kembali dan mereka telah menemukan solusinya. Bos meminta kapten untuk menyerang naga dengan peluru Frieja. Kembali pada Ming Fei dan kawan-kawan yang sedang berendam di kolam. Tiba-tiba Luo Tang merasakan kehadiran bocah naga. Sehingga mereka memutuskan untuk bersembunyi di dalam air. Tetapi Ming Fei tidak sanggup lagi menahankan napas di air. 这泳池那么大的吗？怎么还没断？蒸汽，这水是烧开了吗？老唐，分开！ Lalu ia mengangkat wajahnya saat melihat ke atas. Ming Fei merasakan uap yang panas dan mencari keberadaan Finger dan Luo Tang. Ming Fei mengira ia berada di dalam ilusi yang dibuat Ming Ze sehingga ia mencarinya kemana-mana. Lalu Ming Fei melihat seseorang dan menghampirinya. Ternyata orang itu adalah bocah naga yang memanggilnya kakak. 怎么感觉有点面熟？哥哥。 Kemudian bocah itu mendekati Ming Fei dan memanggilnya dengan sebutan kakak. Ming Fei menoleh ke arah lain dan melihat ada sebuah tempat yang familiar baginya. Setelah Ming Fei mengingatkan, ia baru sadar kalau tempat itu adalah istana perunggu. Ming Fei juga baru tahu kalau bocah itu adalah naga yang menyerang akademi. Lalu Ming Ze datang menolong Ming Fei sehingga ia sadar kembali. Setelah sadar, Ming Fei bertemu kepala sekolah dan ia diajak pergi. Kepala sekolah meminta Ming Fei untuk menembakkan peluru pada bocah naga. Kepala sekolah akan menyegelnya bersama siswa lain dan setelah aba-aba maka Ming Fei akan menembakkan peluru itu. Kemudian kepala sekolah pergi dan melawan naga itu dengan Yang Ling-nya yang overpower. Kemudian Ming Fei membaca sinyal dari kepala sekolah dan ia menembakkan peluru itu. Lalu sang naga berontak dan mulai meleleh karena terkena peluru api. Setelah itu, naga melihat Luo Tang lari menjauhi sang naga. Sementara kepala sekolah meminta seluruh siswa menembaki naga dengan peluru Vierja. Naga itu melindungi Luo Tang agar tidak terkena tembakan sehingga ia meleleh dan lebur menjadi debu. Melihat adegan itu, Luo Tang stres dan terus berlari hingga tiba di ujung tebing. Ternyata memori Luo Tang ratusan tahun yang lalu bangkit kembali. Luo Tang adalah kakak dari bocah naga itu di masa lampau. Tiba-tiba karena amarahnya, sosok naga dari dalam tubuh Luo Tang bangkit. Kembali pada kepala sekolah yang sedang curcol dengan ayahnya Maine. Kepala sekolah mengatakan kalau ia sudah bosan hidup selama ratusan tahun dan selalu ditinggal oleh teman-temannya. Sementara kepala sekolah hanya mempunyai teman Pak Tua yang berada di depannya. Pria tua itu bertanya mengapa kepala sekolah bisa yakin pada Ming Fei. Kepala sekolah menjelaskan kalau Ming Fei mampu menjadi pedang agar memberantas klan naga. Tujuan utama kepala sekolah ingin mengakhiri perang dengan klan naga, oleh karena itu, kepala sekolah akan membunuh keempat naga, begitu juga dengan Nidong. Kepala sekolah mengetahui kalau mereka harus membunuh Raja Naga sebelum ia sempat membuat botol tulang. Ternyata misi kepala sekolah sengaja membakar amarah naga yang berada di tubuh Luo Tang sehingga bisa mengubahnya menjadi debu.
Keesokan harinya, saat di kamar Ming Fei membahas apa yang terjadi semalam dengan Finger. Lalu Finger seperti intel menceritakan kronologi peperangan melawan naga saat malam hari. Setelah mengisahkan insiden tadi malam, Finger ingin mengetahui kalau Ming Fei masuk ke organisasi mana. Ming Fei mengatakan akan masuk ke Student Union karena telah berjanji pada Nuwu. Tak lama, seorang utusan dari Student Union memberikan kartu peserta asosiasi pada Ming Fei. Pria itu mengatakan Nuwu yang memerintahkannya memberikan kartu itu segera mungkin pada Ming Fei. Lalu Ming Fei diminta Caesar untuk pergi menemuinya siang ini. Pria itu juga mengatakan kalau Caesar sedang bertemu kepala sekolah sekarang ini. 因为康斯坦丁的出现，之前的怀疑被证实了。水库下那座青铜有什么重要的事吗？不知道，他现在正在和校长喝茶。 Selanjutnya, kepala sekolah mengatakan pada Caesar kalau ia akan mengirim tim ekspedisi untuk mencari misteri kota perunggu di bawah waduk. Oleh karena itu, kepala sekolah memilih tim Caesar sebagai ekspedisi baru untuk menjalankan misi tersebut. Caesar dengan bangga mengatakan akan menerima misi dari kepala sekolah dan akan membawa Ming Fei bersamanya. Kemudian di ruang kelas S, Caesar memberi selamat kepada Ming Fei karena sudah bergabung dengan program perunggu. Ming Fei heran karena dia merasa tidak mengikuti program itu sama sekali. Caesar melanjutkan perkataannya kalau Ming Fei memiliki waktu 2 bulan untuk mempersiapkan diri. Sedangkan asosiasi mahasiswa akan menyewa penerbangan ke Shinkoku. Lalu Ming Fei auto shock. Dengan panik, ia mengatakan kalau dirinya memiliki kemampuan membuat orang kerepotan. Caesar tidak menggubris pendapatnya, ia malah menanyakan kemampuan menyelam Ming Fei. Jika Ming Fei tidak bisa berenang, maka malam itu ia akan dilatih oleh Nuwu. Kemudian Ming Fei semakin gegana karena membunuh naga adalah pekerjaan profesional. Sementara itu, Caesar terus melanjutkan omongannya. Caesar mengatakan pertarungan kala itu membuktikan bahwa Ming Fei adalah elit level S yang paling dinantikan asosiasi mahasiswa. Dan setingkat kelas S harus menerima tugas yang paling sulit. Apalagi departemen eksekutif sedang kekurangan orang. Lalu Ming Fei dengan semangat menjelaskan teori matematika agar mematahkan pendapat mengenai departemen eksekutif kekurangan orang. Tetapi usaha Ming Fei sia-sia, bagaimanapun dia menjelaskan ada saja jawaban dari Caesar. 你是其中之一，是荣誉没错，可总得征求一下本人的意愿吧。血统的优势能弥补经验的不足。精英，拜托你看看我的。 Kemudian datanglah Zero untuk berpartisipasi dalam ekspedisi. Ming Fei mengatakan pada Zero, ia harus memikirkan dengan matang karena misi yang mereka jalankan bisa membuatnya terbunuh. Karena Ming Fei tidak bisa merubah pendirian Zero, ia berniat pergi meninggalkan ruangan. Caesar menghentikan dan menyuruh Ming Fei meninggalkan kartu mahasiswa kelas S. Lalu Nuwu datang mengingatkan kalau selama Ming Fei di asosiasi mahasiswa, dirinya akan terlindungi. Tetapi jika Ming Fei keluar Nuwu tidak akan peduli sama sekali. Mendengar perkataan Nuwu, Ming Fei bersedia ikut ekspedisi dan mengatakan jangan salahkan dia kalau nantinya orang-orang akan terbebani. 我也没说不去，我刚才只是先把丑话说在前面而已。 Kemudian esoknya Ming Fei melakukan latihan ekstra keras, mulai dari lari, menggunakan pisau, meninju, dan menyelam serta menembak. Ming Fei melakukannya setiap hari. Lalu 2 bulan kemudian Ming Fei memakai baju selam melihat dirinya di cermin selama 15 menit. Finger merasa heran dengan tingkah laku teman sekamarnya. Finger mengatakan perlukah Ming Fei terobsesi pada dirinya sendiri. Ming Fei merasa kalau dirinya terlihat bodoh memakai pakaian selam. Kemudian Finger bertanya siapa teman menyelam Ming Fei. Lalu Ming Fei menjawab mungkin Zero akan menemaninya. Karena Nuwu selalu menyelam dengan Caesar dan mereka adalah pasangan. Dengan semangat, Finger mengatakan menurut aturan departemen eksekutif, pasangan tidak boleh berenang bersama. Namun pendapat itu dibantah oleh Ming Fei sebab Ye Sang dan Yaji adalah pasangan.
Finger berdalih kalau mereka adalah perwakilan klasik dari dunia cinta murni. Sebab bersama begitu lama tapi tidak pernah saling menyatakan cinta, apalagi mengkonfirmasi hubungan. Oleh karena itu mereka bisa melakukan misi bersama. Kemudian Ming Fei bertanya kepada Finger soal dirinya yang sudah 4 tahun tinggal kelas mengapa masih berada di Akademi Kastil. Dengan wajah sedih, Finger mengatakan karena kesepian abadi di dalam hati. Seketika ekspresi wajah Finger berubah menjadi wajah tak berdosa. Ia mengatakan kalau manusia harus ada tempat untuk makan, apalagi makanan yang ada di Akademi Kastil sangat enak. Lalu Ming Fei jadi kesal karena alasan kakak seperguruannya tinggal kelas hanya untuk makan. Ming Fei menyerapa kelak suatu hari akan ada panggilan tugas ekspedisi untuk Finger. Akhirnya Finger mengerti kalau sebenarnya Ming Fei takut mati. Ming Fei mengakui ketakutannya sebab ia merasa tidak mampu dengan kekuatannya sekarang. Dengan semangat, Finger mengatakan walaupun ia tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan grup elit, Finger akan mendukung Ming Fei dari jauh. Kemudian Ming Fei tertawa karena ia merasa meskipun Finger bersikap berlebihan, tetapi begitu baik padanya. Finger juga menghabiskan banyak waktu bersama dengan Ming Fei. Dengan santuy, Finger berkata jika sesama sampah tidak saling menghangatkan maka dunia ini sangat jahat. Lalu Ming Fei melempar kartu mahasiswa kelas S kepada Finger. Finger sangat kegirangan menerima kartu itu karena banyak hal fantastis yang bisa didapat jika memiliki kartu tersebut. 干情缠之债。给。这不是你的 S 级学生卡。这次任务很可能就回不来了。你要是听说我在信国挂掉了，就赶快拿着这张卡去买东西吧。使用额度有10万元之高，传说中的挥霍极品啊！ Sementara itu, Ming Fei merasa dalam misi kali ini belum tentu ia kembali dalam keadaan hidup. Finger sibuk dengan kartu dan tidak memperdulikan keresahan Ming Fei, ia malah memesan makanan. Kemudian melihat temannya yang tidak berperasaan membuat Ming Fei auto kesal. Karena seharusnya dialog yang digunakan Finger adalah menyemangati dengan kalimat haru-hiru. Finger hanya melongo dan kembali memesan macam-macam makanan. Dengan polosnya, Finger mengatakan bukannya Ming Fei yang menyuruhnya menggunakan kartu itu. Lantas Ming Fei menjawab bukan begitu maksudnya, melainkan jika dia sudah mati. Akan tetapi bisa saja Ming Fei mengalami keberuntungan dan kembali hidup-hidup. Kemudian Finger melempar kembali kartu Ming Fei sambil berkata pecundang juga punya kesempatan untuk hidup. Karena keberuntungan kotoran sampah selalu sangat bagus. Shin berpindah di ruang kendali di sana tempat Profesor Maine sedang siap-siap melaksanakan rencana perunggu. Ming Fei dan teman-temannya dalam misi ini tidak dianggap mahasiswa melainkan sebagai komisaris sementara yang sangat dipercaya. Profesor Maine mengatakan alasan Ming Fei dan kawan-kawan terpilih karena mereka adalah aksi terbaik. Meski dipraktekkan berkali-kali, tetapi hanya malam itu mereka akan tahu setiap detail misinya. Lalu Ming Fei tidak konsentrasi mendengar ceramah Profesor Maine. Ia malah sibuk mencari Chu Zihang karena menurut Ming Fei tanpa elit seperti dia misi ini tidak mungkin berhasil. Dalam hati Ming Fei merasa heran bisa-bisanya menarik pecundang sepertinya. Kemudian Profesor Maine menjelaskan kali ini kapal Monash dilengkapi dengan senjata api cukup untuk melawan apapun. Prof Maine juga menjelaskan mengenai hewan berbentuk ikan paus memiliki sayap bernama Chansun. Yaitu merupakan pelayan naga, seharusnya adalah naga penjaga kota perunggu. Ia juga keturunan perunggu Raja Api serta sulit bagi logam dan ledakan untuk menyakitinya. Kemudian Profesor menjelaskan untuk berjaga-jaga saat menghadapi pelayan naga mereka memiliki 3 torpedo dengan kode badai. Ini dilengkapi dengan hulu ledak alkimia. Dengan 8.000 shrapnel alkimia yang tertanam dalam bentuk spiral, ketika hulu meledak, spiralnel akan berputar dan mekar seperti bunga logam. Itu cukup memotong pelayan naga menjadi 2. Kemudian tim operasi bawah air harus membawa bom khusus saat masuk ke Bronze City lalu ledakan bom tersebut.
Alasan meledakannya karena dengan teknologi mereka saat itu tidak memungkinkan membawa tubuh asli kota itu sama sekali. Kalau sampai jatuh ke tangan Raja Api bisa menjadi masalah besar. Kemudian menurut Departemen Eksekutif Ming Fei dan Nuwo Nuwo dimaksudkan ke dalam grup B operasi bawah air. Sedangkan operasi peledak dilakukan oleh kelompok A yang terdiri dari Caesar dan Zero. Dikarenakan Zero sedang datang bulan, ia minta izin tidak turun ke air. Profesor Maine menyetujuinya karena hak wanita harus dilindungi. Setelah itu, Ming Fei dan Nuwo Nuwo bersiap untuk menyelam. Sebelum turun ke air, Nuwo Nuwo menyuruh Ming Fei untuk memperhatikan meter oksigen. Pasokan oksigen akan bertahan sekitar 3 jam. Dan kabel data serta tali penyelamat harus diperhatikan. Jika secara tidak sengaja kehilangan kesadaran, Departemen Eksekutif akan menggunakannya untuk menarik mereka kembali. Kemudian Profesor Maine memberitahu tujuan ekspedisi itu adalah tidak ingin Bronze City menjadi tempat kelahiran Raja Naga Norton. Lalu tim B segera melakukan misinya. Tibalah Ming Fei dan Nuwo Nuwo di tempat tujuan. Ming Fei membuka kunci dengan mengoleskan darah di salah satu bagian tubuh monster laut tersebut. Hingga tangan Ming Fei tergigit. Namun berhasil lepas mengingat nyawanya terancam. Ming Fei mau kabur tetapi dicegah oleh Nuwo Nuwo. Kemudian Nuwo Nuwo dan Ming Fei terserap ke sebuah tempat yaitu Bronze City. Anehnya tempat yang seharusnya tidak ada pertukaran oksigen malah sebaliknya. Hal itu terjadi karena Raja Norton sudah kembali sehingga bangunan itu kembali berfungsi. Selanjutnya, Nuwo Nuwo dan Ming Fei diperintahkan mencari kamar Raja Naga Norton untuk meletakkan bom. Nuwo Nuwo bertanya bagaimana mereka bisa mengetahui lokasi kamar Raja Naga Norton berada. Profesor Maine meminta agar mereka mencoba rasa airnya. Senior Nuwo Nuwo menyuruh adik kelasnya untuk mencoba rasa air tersebut. Ming Fei dengan terpaksa menuruti perintah kakak kelasnya. Airnya terasa murni, kemudian Profesor Maine menyuruh Ming Fei menuangkan pewarna ke dalam air. Maka semua air murni akan mengalir ke kamar raja. Mengikuti rute yang diinstruksikan oleh pewarna mereka terus berlari. Saat mereka berlari melewati jalan ziarah, seketika patung yang ada di sana menggerakkan kepalanya. Shintou-da, 周楼那么长的吧？这部分的雕像是不是有点吓人呢？你这么胆小。 Lalu Nuwo Nuwo menceritakan kisah di dalam gulungan es. Untuk mengunjungi para dewa, mereka masuk dengan kano yang dibungkus kulit gajah. Melihat patung perunggu duduk di bawah langit, mereka mempersembahkan 5 biji-bijian, 2 jenis daging, dan seorang gadis muda kepada patung itu. Tetapi para dewa tidak menanggapi permohonannya. Kemudian pemimpin suku menganggap persembahannya sendiri ditolak. Merasa ia tidak disukai para dewa dan bunuh diri. Lalu seluruh suku juga ditelan api yang diturunkan oleh para dewa. Nuwo Nuwo juga mengatakan kalau gadis yang dipersembahkan itu baik-baik saja. Nuwo Nuwo menjelaskan cara orang kuno menyembah wanita dengan membunuhnya di altar. Lalu mereka berada di ujung jalan yang terdapat sebuah kolam besar karena luncuran pewarna. Di sana mereka melihat patung perunggu. Nuwo Nuwo menyuruh Ming Fei menutup helmnya dan ia menendang sang bocah ke dalam air. Nuwo Nuwo juga ikut menyelam karena menurut Nuwo Nuwo tidak mungkin kamar Raja Naga Norton berada di tempat yang lain dan menyembah dirinya sendiri. Kemudian Nuwo Nuwo melanjutkan ceritanya bahwa Raja Naga Norton akan muncul jika ia puas dengan persembahannya. Berarti kamar Raja Naga memiliki jalur langsung dari aula ziarah. Setelah itu mereka berada di kuburan besar, di sana banyak terdapat tengkorak. Tulang-tulang seperti bekas terbakar menandakan mayat-mayat itu meninggoy karena kebakaran.
烧焦的痕迹，我觉得他们应该是被大火烧死的，似乎是一个大坟场。Nuwuh-nuwuh mengisahkan sekitar 2000 tahun yang lalu air di sana mengering. Para prajurit menyerang wilayah Raja Naga. Seperti legenda kuno, perang yang membunuh Raja Naga Hitam, tetapi saat tidur mereka terbakar dan ia meninggoy dalam sekejap. Kemudian Nuwuh-nuwuh meminta Ming Fei membuka perban di tangannya. Lalu Nuwuh-nuwuh meletakkan jari Ming Fei yang berdarah ke tanah Kintong yang tampak datar. Karena tanah itu merupakan pintu masuk ke kamar naga. Tiba-tiba suasana di sana kacau dan komunikasi mereka terputus. Akhirnya Nuwuh-nuwuh dan Ming Fei tiba di sebuah tempat. Di sana ada rumah yang kelihatan sudah rewok. Lalu Ming Fei dan Nuwuh-nuwuh masuk ke rumah itu. Di dalam mereka melihat 2 lampu minyak yang masih menyala. Kemudian mereka menyadari kalau tali penyelamat telah putus. Ming Fei jadi panik, namun Nuwuh-nuwuh mengatakan mungkin saja masih tertinggal di pintu masuk. Kemudian Nuwuh-nuwuh memeriksa kamar. Ketika membuka pintu kamar sekilas, ia mendapatkan penglihatan 2 laki-laki yang sedang rebahan di kamar. Lantas, Nuwuh-nuwuh menyuruh Ming Fei duduk di dekat meja, lalu dengan kekuatan supranatural, ia kembali ke masa di mana kakak beradik itu masih hidup bersama. Nuwuh-nuwuh semakin yakin kalau tempat lokasi di mana mereka berada adalah kamar Raja Naga Norton. Lalu Nuwuh-nuwuh bercerita saat pertama kali bertemu dengan Ming Fei. Nuwuh-nuwuh juga menggunakan kekuatannya untuk melihat situasi keseluruhan yang akan Ming Fei alami. Ming Fei kala itu memecahkan peta di pusat perpustakaan. Saat semua orang bertepuk tangan pada Ming Fei, Nuwuh-nuwuh tidak setuju dengan penilaian S Ming Fei. Karena menurut naluri Nuwuh-nuwuh merekrut Ming Fei adalah sebuah kesalahan. Kelak Ming Fei akan bersedih. Jadi Nuwuh-nuwuh sangat tidak ingin Ming Fei berada di akademi. Nuwuh-nuwuh menunggu Ming Fei untuk berhenti kuliah dan pulang ke Xinguo. Namun Ming Fei bersikeras untuk tetap tinggal. Kalau begitu, Nuwuh-nuwuh akan menerima Ming Fei sebagai adiknya dan melindunginya. Kemudian Ming Fei merasa kalau perhitungan Nuwuh-nuwuh, kakak seperguruannya selalu tepat, berarti ramalan kehidupan Ming Fei sangat buruk. Setelah itu, Nuwuh-nuwuh bersiap meletakkan bomnya. Sebelum itu, Nuwuh-nuwuh mengatur waktunya terlebih dahulu. Kemudian Nuwuh-nuwuh menyadari kalau lampu minyak tersebut tidak memiliki bahan bakar lagi. Siapa yang baru-baru ini menyalakan lampu minyak tersebut? 下面没有输送油料的管道，最近是谁为他添的灯油？这是妖龙啊！一直在那里，只有他可以触发到鉴定。 Dengan polosnya, Ming Fei bercanda mungkin saja Raja Naga Norton menyewa pekerja per jam untuk mengisi bahan bakar lampu minyak. Akhirnya Nuwuh-nuwuh dan Ming Fei berlari sekencang-kencangnya. Kemudian Ming Fei pergi ke kincir air dan jarinya yang terluka menyentuh pintu di atasnya sehingga terbuka. Mereka sampai di tempat kuburan besar. Nuwuh-nuwuh dan Ming Fei tidak menemukan tali penyelamat mereka. Nuwuh-nuwuh berpikir mungkin ada seseorang yang mengambil tali penyelamat mereka. Kemudian gelombang air sangat besar. Benda-benda raksasa di sana mulai berjatuhan. Nuwuh-nuwuh dan Ming Fei memutuskan kembali ke lokasi kamar Raja Naga. Saat mereka di sana, situasi sama kacau dengan di kuburan besar. Lalu mereka turun ke bawah. Ming Fei berbicara saat turun dari kapal. Profesor Maine memberikannya amplop untuk menulis surat wasiat. Ming Fei juga mengatakan kalau sebenarnya ia tidak menulis apa-apa. Diam-diam Ming Fei memasukkan selembar kertas putih. Nuwuh-nuwuh juga mengakui kalau ia tidak menulisnya. Lalu Ming Fei bertanya bagaimana dengan Caesar. Dengan santai, Nuwuh-nuwuh menjawab jika ia tidak bisa kembali lebih baik Caesar melupakannya. Pastinya akan banyak orang yang menyukai Caesar. Kemudian Nuwuh-nuwuh menyuruh Ming Fei untuk membuka pintunya. Ming Fei merasa ia seperti Alibaba masa depan. Kembali ke kapal,
Di ruang kendali Caesar hendak turun menyelam ke laut namun dihentikan oleh Profesor. Profesor Maine tidak bisa melihat situasi di bawah laut. Tetapi Raja Naga mungkin sudah terbangun. Profesor Maine mengingatkan kembali tentang tujuan mereka yaitu membunuh Raja Naga. Jadi sekarang Caesar tidak boleh menyelam. 所以现在不能下潜。如果他们还活着，我无法判断下面的情况，但龙王可能已经被惊醒。记住我们来这里的目的。 Jika Ming Fei dan Nuwo masih hidup, oksigen masih cukup untuk 1,5 jam. Kemudian 1 jam lagi Caesar bisa turun untuk menyelamatkan mereka. Selanjutnya Ming Fei dan Nuwo berenang dengan sangat cepat. Mereka berhasil kabur dari ruang aula ziarah. Ming Fei bertanya mengapa mereka tidak lari lagi. Nuwo menyuruh Ming Fei melihat di sekitarnya. Ternyata mereka sedang tersesat. Karena mereka tidak punya tali penyelamat, kedua insan tidak bisa menghubungi Norma. Untuk menunjukkan petanya, Nuwo hanya berharap keajaiban bisa terjadi. Ketika mendengar kata keajaiban dan peta, Ming Fei teringat Ming Ze. Ming Ze berkata jika hanya diizinkan untuk memilih salah satu tipuan buka semua peta. Kemudian Ming Fei berteriak dengan keras mengucapkan wahai peta terbukalah sepenuhnya. Ming Ze berkata ya seperti itu minta bantuan pada dunia di dalam diri Ming Fei. Kalau Ming Fei berteriak pasti akan ada ribuan pasukan. 就是这样。这不行！大家你快点，我们要死！就他的。 Kemudian terdengar suara Finger yang memanggil-manggil Ming Fei. Ming Fei berteriak agar Finger cepat menolong mereka karena dalam bahaya. Setelah tiba di dekat kapsul, Nuwo membuka kode pengamannya dan mendorong agar Ming Fei masuk terlebih dahulu. Lalu Nuwo hendak masuk ke dalam kapsul, namun ia diserang oleh naga. Tubuh Nuwo ditusuk ekor naga hingga ia tak sadarkan diri lagi. Melihat adegan tersebut, Ming Fei auto-shock dan ia hilang kendali. Ming Fei menangisi sang kakak yang rela mati menyelamatkan dirinya. Namun Ming Fei tak terima jika Nuwo harus pergi meninggalkan dirinya dari dunia ini. Sementara Ming Fei terkunci di dalam kapsul dan tak berdaya menyelamatkan si Eneng. Selanjutnya Ming Fei merasa sedih. Ia tidak ingin kehilangan kakak seperguruannya si Nuwo. Ming Fei teringat akan perkataan Nuwo. Ia mengirim pesan diam-diam di papan pengumuman. Ming Fei makin menangis histeris, ia auto-shock. Lalu Ming Ze mengatakan tidak perlu teriak keras-keras di sana. Ming Ze menjelaskan pada Ming Fei yang disebut roh meskipun menggunakan bahasa secara efektif, tetapi hati masih beresonasi dengan kata-kata. Akhirnya Ming Fei menyadari kalau Ming Ze yang sedang berbicara dengannya. Ia mengatakan kalau Ming Ze tidak perlu terkejut, karena Ming Fei sekarat maka Ming Ze datang menemuinya. Kemudian Ming Ze berkata apa yang dilakukan Ming Fei. Ming Fei menjawab kalau ia sedang beristirahat. Ming Fei sangat kesal, ia memohon kepada Ming Ze untuk tidak memanggilnya ke dalam mimpi saat ia sibuk sampai muntah darah. Lalu Ming Ze berkata kalau Ming Fei tidak perlu buang-buang waktu untuk beristirahat. Saat bermimpi gadis dunia nyata bernama Nuwo sekarat, sudah kehilangan 90% darahnya. Kesadarannya berangsur-angsur hilang. Hidup akan berakhir kapan saja. Kemudian seluruh dasar laut hanya tersisa Ming Fei sendiri, terjebak dalam lonceng penyelam, menghadapi Raja Naga generasi pertama dengan darah bangsawan. Jadi Ming Fei yang sekarang benar-benar akan mati kapan saja. Lalu Ming Fei auto kesal, ia mengatakan kalau hal itu bukan urusannya Ming Ze. Ming Fei tidak ada waktu untuk bermain dengan Ming Ze. Dengan santai, Ming Ze berkata tidak perlu terburu-buru. Meskipun waktu tidak bisa berhenti, tetapi dibandingkan waktu di mimpi, waktu di luar sangat lambat. Jadi saat Ming Fei kembali masih sempat menyelamatkan Nuwo. Kemudian Ming Fei yang tadinya lemas tidak bertenaga menjadi semangat.
说来听听嘛，也许我能帮你。也许我正好很擅长屠龙。那你先说你，为什么选择了卡塞尔这条路？ Ming Ze juga menjelaskan kepada Ming Fei kalau ia bisa bicara di dalam mimpinya menandakan Ming Ze bukanlah orang biasa. Ming Ze bertanya mengapa Ming Fei repot-repot menyelamatkan orang lain. Dan juga mengapa Ming Fei masuk ke Akademi Casil. Lalu Ming Fei mengatakan, bukannya Ming Ze yang bilang setiap orang melakukan pembunuhan naga harus ada alasan meyakinkan diri sendiri. Alasan Ming Fei hanya satu, yaitu membuat orang tuanya bangga. Kadang-kadang Ming Fei berpikir itu omong kosong. Ujian 3E Ming Fei bergantung pada kecurangan. Ming Fei tidak tahu bagaimana menilai level S. Dengan bantuan tinju Ming Ze, baru bisa membuka peta kuno perunggu. Menembak Caesar dan Chu Zihang dengan satu tembakan, dan segera menjadi tokoh terkenal di akademi. Lalu Ming Fei mengatakan kalau Ming Ze tidak akan mengerti perasaannya. Selama belasan tahun saat tidak ada yang peduli, tidak ada yang memahami rasa sakitnya. Hanya tahu mengomentari dirinya yang tidak berguna. Ada seorang wanita cantik memakai sepatu tinggi, menaiki Ferrari dengan gaun cantik, mengeluarkannya dari studio, membuat dirinya sangat sombong pada semua orang muncul. Sosok itu adalah Nuwo Nuwo dan ia sangat keren. Kemudian Ming Ze mengatakan kalau Nuwo Nuwo hanya merasa kasihan pada seorang junior yang tidak berguna. Karena Nuwo Nuwo pernah merasakan perasaan kasihan sebelumnya. 他只是可怜你吧，可怜一个没用的师弟，因为他自己以前也有过那种可怜的感觉。你在每个人面前都很拽很拽，那种感觉。Nuwo Nuwo hanya benci perasaan itu. Dia membantu Ming Fei bukan berarti dia menyukainya. Dengan amarah Ming Fei mengatakan, walaupun demikian Nuwo Nuwo adalah makhluk yang telah mengeluarkan Ming Fei dari sisi kelamnya. Dengan susah payah Nuwo Nuwo menyelamatkannya, tidak mungkin Ming Fei menjadi orang yang tidak berguna. Kemudian Ming Fei sebagai adiknya Nuwo Nuwo tidak menginginkan kakak seperguruannya mati. Terserah kalau Ming Ze menertawakan Ming Fei, tetapi cepat bangun setelah menertawakannya karena ia buru-buru mau menyelamatkan Nuwo Nuwo. Lalu Ming Ze menawarkan bantuan kepada Ming Fei tetapi dengan satu syarat. Sebelumnya Ming Ze menjelaskan soal melakukan kontrak dengan iblis. Iblis bertaruh dengan kontraktor. Iblis menjadi budak kontraktor. Setelah iblis membuat kontraktor puas dengan kebahagiaan duniawi, hubungan tuan dan pelayan dibatalkan. Pada saat itu jiwa kontraktor akan jadi milik iblis. Kondisi itu sama dengan Ming Ze. Kemudian Ming Ze membuat perjanjian dengan Ming Fei. Ming Ze bisa menerima panggilan Ming Fei sebanyak 4 kali. Ketika semua keinginan terwujud atau ketika Ming Fei merasa kesepian di dunia ini, kontrak Ming Ze melayani Ming Fei akan dibatalkan. Hidup Ming Fei menjadi milik Ming Ze. Mendengar harga yang ditawarkan begitu tinggi, Ming Fei jadi pesimis. Ming Fei meyakinkan dirinya jika bisa mengalahkan Raja Naga, ia bersedia melakukannya. 这个条件只有在你亲口承认你觉得孤独的时候才生效，不是一般的孤独，是绝望的孤独。快来吧！权力是让人着迷的东西。 Kemudian Ming Fei bertanya soal perasaan kesepian bisa membatalkan kontrak. Lalu Ming Ze menjelaskan kontrak batal hanya berlaku jika Ming Fei mengakui sendiri bahwa ia merasa kesepian dan putus asa. Kemudian Ming Ze bertanya sekali lagi apakah Ming Fei siap melakukan kontrak dengannya. Lalu Ming Fei menanyakan bagaimana cara kerja membuat kontrak. Ming Ze menyuruh Ming Fei mengulurkan tangannya, sambil mengatakan kekuasaan adalah sesuatu yang mempesona. Ketika Ming Fei mencoba untuk memiliki kekuasaan dan kekuatan, ia akan sulit kembali. Ming Ze menyentuh tangan Ming Fei dan kontrak berhasil dijalin. Lalu Ming Ze mengatakan The Gathering segel sihir tak terbatas adalah meningkatkan kekuatan spiritual Ming Fei saat menggunakan roh. Nogleus segel buku rahasia lawan tidak bisa menggunakan Yang Ling. Kedua, sihir tersebut hanya berlaku dalam jangka pendek. Tetapi masih ada satu lagi yang bisa Ming Fei gunakan selamanya. Karena Ming Fei sendiri yang buka segelnya.
Ming Fei bertanya, yang mana? Lalu Ming Zi menjawab, jangan mati. Perkataan Ming Fei, jangan mati, menjadi sebuah mantra. Setelah menggunakan segel The Gathering, Ming Fei akan memiliki kekuatan yang cukup untuk mengendalikan kehidupan. Itu kekuasaan Ming Fei. Ming Fei bertanya apakah ada instruksi manual atau semacamnya. Ming Zi menjawab tidak ada, tinggal mengatakannya saja. Untuk memastikannya, Ming Zi akan memberi Ming Fei hadiah. Ming Fei bisa menyalin kekuatan spiritual dalam waktu singkat, tidak boleh terlalu tinggi. Jika terlalu tinggi, Ming Fei tidak bisa mengendalikannya. Ming Fei memiliki kekuatan sabit karena yang ia pukul adalah Raja Api. Kemudian Ming Zi membuka segel sabit dengan menepuk kening Ming Fei. Lalu Ming Zi menyuruh Ming Fei berbalik dan menendangnya. Kemudian Ming Zi menyemangati Ming Fei. 现在莲佑对你也解封了。那我现在该干嘛？是你的舞台了！快，说好不再推的。这次是你踹的。 Ming Fei kembali ke dunia nyata. Ia membuka matanya dan melihat kakak seperguruannya sekarat. Ming Fei teringat akan perkataan Nuwo harus ada pengorbanan. Ming Fei membuka menutup helmnya mengatakan, buka peta sepenuhnya. Kalimat itu semacam rapalan mantra. Ming Fei keluar dari kapal selamnya menuju ke lokasi Nuwo. Kemudian Ming Fei memakaikan helm kepada Nuwo. Ming Fei memeluk Nuwo dan merapalkan mantra sihir The Gathering dan merapalkan mantra jangan mati. Aliran sihir mengalir ke dalam tubuh Nuwo. Saat Norton memperkuat tusukannya ke tubuh Nuwo, dengan sigap Ming Fei mematahkan ekornya hingga hancur membuat Nuwo terlepas dari bagian tubuh Raja Naga. Kemudian Ming Fei mengikuti tali penyelamat ke tubuh Nuwo. Ming Fei juga memegang tali itu lalu menggerakkan tali itu beberapa kali. Hingga Mr. PO mendapatkan sinyal tarik dari jam selam. Menandakan Ming Fei dan Nuwo kembali pulang ke kapal Monas. Semua orang di kapal bersiap-siap melaksanakan misi penyelamatan. Kemudian Ming Zi berkata, Nuwo sudah selamat, selanjutnya pertunjukan besar di laut. Ming Zi mengatakan apakah Ming Fei sudah siap. Ming Fei menjawab kalau ia sudah mempersiapkannya. Tetapi Yang Ling yang dibuka oleh Ming Zi sama sekali tidak menyerang Yang Ling. Ming Zi menjawab ia tidak memberikannya kepada Ming Fei karena Ming Fei sudah memilikinya. Ada di tangan Ming Fei kotak yang diberikan Ye Sheng. Ada 7 senjata mematikan di kotak kayu di tangan Ming Fei. Senjata itu dibuat oleh Norton di awal abad kuno. Kemudian Ming Zi menjelaskan Raja Naga Norton adalah penguasa yang ekstrim. Percaya bahwa kejatuhan naga karena ke-7 dosa menimpa Raja Naga. Jadi Norton membuat 7 senjata, menghakimi 7 dosa itu secara terpisah. Efektivitas setiap senjata berbeda. Jika digunakan dengan benar, hasilnya akan lebih simpel. Kemudian Ming Fei merapalkan mantra Nukleus. Ming Fei melempar 7 kotak berisi 7 senjata ke arah Norton. Dengan menjentikan jarinya, Ming Fei berhasil membuka kotak yang berisikan 7 senjata. Kemudian Ming Fei menggunakan senjata sihir tersebut menyerang Norton dibantu oleh kekuatan Ming Zi berhasil melukai Raja Naga. Selanjutnya terjadilah pertarungan sengit antara Ming Fei dan Raja Naga di lautan. Caesar dan lainnya terkejut melihat gelombang yang terjadi di lautan. Ming Fei merasakan aura kematian dan ia mulai pasrah. Ming Fei merasa kalau ia mati, maka orang lain tidak akan kehilangan sosok dirinya. Lalu Ming Fei teringat Finger dan ia merasa sedih. Kalau Ming Fei mati, maka Finger akan kehilangan sosok besti yang selalu menemaninya. Perasaan Ming Fei kacau balau dan ia merasa insecure. Lalu Ming Zi muncul menasihati Ming Fei yang sedang gegana. Ming Zi melihat sang bocah amat putus asa dan menawarkan penyelesaian kontrak pada Ming Fei. Ming Fei auto ngeles dan mengatakan kalau ia tidak akan mati, dikarenakan belum mempunyai pacar.
Ming Fei bertekad melawan Raja Naga demi bertemu dengan pacar masa depannya. Lalu Ming Ze mengatakan kalau Ming Fei hendak menyelamatkan teman-temannya di atas kapal. Maka Ming Fei optimis untuk mengalahkan Raja Naga agar para besti selamat. Ming Ze menyemangati Ming Fei dan memberikan clue pada Ming Fei. Ming Ze menjelaskan waktu untuk menyegel arwah Yang Ling sudah tidak banyak lagi. Tubuh Norton yang berada di kepala naga adalah kunci utamanya. Sedari awal Ming Fei mengetahui kalau Norton berada di kepala naga. Namun Ming Fei tidak mengetahui titik pastinya keberadaan Norton. Setelah itu Ming Fei berkonsentrasi mencari keberadaan Raja Naga. Setelah memusatkan pikirannya, ia menemukan titik koordinat dan langsung menyerang Norton. Ketika berada di depan Norton, Ming Fei melihat sosok Lu Wutang dan ia amat syok. Ternyata Lu Wutang adalah Raja Naga dan ia baru mengetahuinya. Ming Fei bertanya apa yang dilakukan Lu Wutang sebenarnya. Ming Fei meminta agar Lu Wutang segera sadar dan mengenalinya. Akan tetapi, Norton mencekik leher Ming Fei hingga ia hampir tidak bernafas. Ming Ze mengatakan kalau Ming Fei terlalu lemah tidak bisa mengeksekusi musuhnya. Ming Ze akan mengambil alih tugas Ming Fei dan mengakhirinya. Ming Ze menggerakkan pisau di tangan Ming Fei dan menusuk tubuh Norton. Lalu tubuh naga mengeluarkan kekuatan gelap hingga ia tidak berdaya lagi. Ming Fei meminta maaf pada Lu Wutang karena telah mengakhiri hidupnya. Ming Fei melayang di laut dan ia membayangkan momen bahagia saat bersama Lu Wutang. Ming Fei amat menyesal dan mengatakan ia tidak sengaja membunuhnya. Ming Fei menangisi sohibnya yang tenggelam di dalam kegelapan. Kembali pada Nuwo Nuwo, ia sedang kritis dan sedang diperiksa dokter di atas kapal. Semua orang amat panik dengan kondisi Nuwo Nuwo yang sedang kritis. Begitu juga Caesar. Ia amat galau, sang pujaan hati sedang berjuang hidup. Tak lama Nuwo Nuwo sadarkan diri dan ia melihat Caesar di dekatnya. Dokter mengatakan kalau Nuwo Nuwo telah melewati masa kritisnya. Caesar amat senang dan langsung memeluk Nuwo Nuwo. Kru lainnya mengucapkan selamat pada Nuwo Nuwo yang sedang berjuang hidup. Zero melihat dari jauh dan dia bersyukur Nuwo Nuwo masih hidup. Kemudian Zero melihat Ming Fei mengambang di laut dan ia berhasil selamat. Zero berenang dan menghampiri Ming Fei. Lalu ia bertanya apakah sang bocah bisa berenang. Ming Fei pasrah kalau ia telah kehabisan tenaga dan tidak sanggup lagi. Lalu Zero memampa Ming Fei dan menyelamatkannya naik ke atas kapal. Zero meminta Ming Fei agar mentraktirnya makan sebagai imbalannya. Dari kejauhan, Mai memantau kalau Raja Naga masih hidup dan hendak menyerang Ming Fei. Lalu Mai melakukan aksinya menggunakan senjata. Membantai sang Raja Naga hingga tubuhnya terbelah. Terjadilah ledakan dahsyat di lautan dan tubuh Raja Naga lebur menjadi debu. Mai melaporkan pada bosnya bahwa Ming Fei berhasil diselamatkan. Lalu Mai pergi meninggalkan TKP dan membuang senjatanya. Sementara dari atas kapal, Ming Fei dan lainnya melihat ledakan amat dahsyat terjadi di tengah laut. Caesar dan timnya mengetahui kalau Raja Naga telah musnah dan berhasil dikalahkan. Selang beberapa hari, Ming Fei bertandang ke ruangan Kapsek dan mereka curcol bareng sambil ngeteh. Kapsek mengucapkan selamat pada Ming Fei dan ia akan masuk ke kelas magang. Ming Fei tidak begitu paham mengenai akademis. Ming Fei bertanya pada Kapsek mengapa sosok Raja Naga berbentuk manusia. Kapsek menjelaskan kalau Lu Wutang adalah manusia bernama Ronaldon. Kapsek dan pihak akademi sengaja tidak memberitahukan pada Ming Fei dikarenakan Lu Wutang adalah bestinya. Dahulu kala, Lu Wutang tinggal di panti asuhan dan ia adalah yatim piatu. Kehidupan Lu Wutang sangat sederhana dan ia terlihat biasa saja. Ming Fei bertanya, bagaimana bisa Lu Wutang menjadi naga?
Kapsek mengatakan kalau Lu Wutang adalah sosok naga sebenarnya. Ketika abad kuno, saudara-saudara Lu Wutang tinggal di istana perunggu di dunia utara. Setelah itu, Lu Wutang dan para saudara melintasi daratan pergi ke negara Xin. Sebelum Lu Wutang dibunuh bersama saudaranya, mereka membuat botol tulang. Terdapat kepompong dan berkembang biak di dalam botol. Saudaranya memecahkan kepompong terlebih dahulu, namun ingatannya belum pulih. Setelah itu, Lu Wutang hidup kembali dan diadopsi oleh orang lain. Lu Wutang mampu hidup dalam beberapa dekade. Kapsek mengatakan kalau Konstantin telah menetas dan mengorbankan dirinya. Ternyata bocah naga yang dibunuh Kapsek dan siswa Akademi Casel adalah adiknya Lu Wutang. Sang adik bernama Konstantin, dan Norton ingin membalaskan dendam adiknya. Menurut Ming Fei, dunia sangat kejam pada Lu Wutang. Kapsek menjelaskan kalau telah terjadi peperangan antara dua ras dan mereka harus melawannya. Setelah itu, Kapsek memberikan surat dari kedua orang tua Ming Fei. Sang bocah membuka dan membaca isi surat tersebut. Ming Fei auto mewek mendengarkan wajengan sang ibu. Ibu mengatakan akan menghadiri acara kelulusan Ming Fei bersama ayahnya. Ketika Ming Fei genap berusia 22 tahun, maka mereka akan bertemu. 也就是你从卡塞尔学院毕业的那一年，我和你的父亲，你已经走出了漂亮的第一步。你会成长为一个让我欣慰的儿子。我的事情，剩下的时间已经不多，我一旦离开，可能就来不及了。 Lalu Kapsek membahas kejadian pembasmian naga di laut. Ia merasa adanya hal aneh. Ming Fei langsung terdiam dan ia mulai ketakutan. Ming Fei tidak ingin perjanjiannya dengan Ming Zi diketahui oleh Kapsek, dikarenakan Ming Zi melarang Ming Fei mengungkapkan rahasia di antara mereka. Kapsek mempercayai Ming Fei dan ia tidak ingin memaksakan sang bocah jika tidak ingin membahasnya. Setelah itu, Ming Fei balik ke kamar dan ia bertemu dengan Finger. Sang senior amat kesal mengetahui Ming Fei ngeteh bareng Kapsek dan tidak mengajaknya. Lalu Ming Fei protes pada Finger karena membuat artikel kampus mengenai dirinya dan Caesar. Finger mengatakan Ming Fei beruntung karena disandingkan dengan Caesar, seorang pangeran tajir melintir. Ming Fei amat kesal dan terus mengomel. Tak lama Caesar datang ke kamar Ming Fei hendak meminta gula. Ming Fei heran apakah Caesar telah jatuh miskin sehingga meminta sesuatu padanya. Finger mengatakan kalau Caesar hendak berteman dengan Ming Fei. Kemudian kedua bocah auto syok melihat Caesar dan Zihang satu kamar dan mereka masak bareng. 见鬼！凯撒和朱子航同居了，他们还一起做饭。我知道原因了。 Finger melihat wakil ketua sedang menyapa Zihang dan ia selalu perhatian dengan sang ketua. Wakil ketua bernama Susi dan ia amat mencintai sang ketua. Finger mengatakan kalau Susi dan Nuwo tinggal sekamar di sebelahan kamar kedua pangeran. Kemudian Nuwo memberikan coklat pada Ming Fei dan ia mengucapkan terima kasih karena telah diselamatkan. Nuwo mengatakan akan selalu melindungi Ming Fei karena mereka adalah saudara. Ming Fei amat senang dan terharu melihat Nuwo sangat peduli padanya. 诺诺，有我的份吗？自己去拿，里面准备了一堵巧克力墙，随便拿。 Sedangkan Finger sibuk mengambil coklat di kamar Caesar dan hendak memakannya semua. Nuwo mengajak Ming Fei makan pizza bareng di kamarnya. Namun Ming Fei menolak dan ia hendak mengerjakan skripsinya. Selanjutnya, seorang siswa mengantarkan paket pada Ming Fei. Lalu Ming Fei mengambilnya dan langsung membuka paket tersebut. Ternyata isinya sebuah smartphone dari luar negeri dan terdapat pesan di sana. Ming Zi mengirimkan pesan dan mengatakan kalau ia akan menghubungi Ming Fei melalui ponsel itu. Ming Zi akan mengambil sebagian kehidupan Ming Fei sebagai imbalannya. Ming Fei amat kesal dan hendak membanting HP tersebut. Akan tetapi Ming Fei teringat kalau ia harus berhubungan baik dengan Ming Zi. 可恶！我摔死你！ Ming Fei akan memulai kehidupan panjangnya mulai sekarang bersama kekuatan sang iblis. Beralih pada Kapsek,
Ia sedang melihat sebuah kertas yang memiliki gambar. Gambar tersebut adalah lukisan Ming Fei bersama Ming Ze. Lalu Kapsek membakar lukisan itu dan mengatakan, "Selamat datang kembali pada Ming Fei." Dan season 1 pun berakhir di sini. Sekian, terima kasih.